Apapun agama orang di seluruh dunia, apapun kepercayaan manusia, dilahirkan dari perempuan manapun dia, keinginan manusia itu hanya satu. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, apapun imannya, tujuannya hanya satu. Memperoleh hidup. Untuk itulah orang cari uang banyak-banyak demi hidup. Kamu bekerja sekolah cari uang banyak-banyak itu untuk apa? Untuk hidupmu. Kamu cari uang agar kamu bisa isi perutmu, agar kamu tetap hidup. Kamu kawin-mengawin untuk mempertahankan hidupmu juga dengan adanya anak-anakmu. Jadi keinginan jiwa, keinginan batin setiap manusia yang ada di bumi ini hanyalah hidup. Dan ketakutan manusia hanyalah kematian. Begitu banyak orang takut mati sehingga ketika dia sakit, dia rela berhutang demi sakit yang terbaik. Karena ia takut mati. Begitu takutnya manusia akan kematian. Kenapa? Begitu takutnya jiwa manusia akan maut. Mengapa? Begitu berusahanya orang mencari uang yang banyak agar hidupnya makmur dan ia tidak tersiksa pada kematiannya. Jadi yang diinginkan jiwa semua orang dalam agama apapun ia hanya satu. Hidup. Dan yang dia takuti hanya satu. Kematian. Kalau jiwamu menginginkan hidup, dan kalau jiwamu takut kepada kematian, maka tidak ada alasan bagimu untuk menolak Dia yang adalah Yesus Kristus itu. Ini adalah ibadah saya pertama di tempat ini dan saya bersyukur Tuhan mengizinkan kita bertemu pada malam hari ini di tempat ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan dari Injilnya Kristus yang dituliskan oleh Rasul Matius. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Ini judul perikop di Injil Matius adalah ajakan juru selamat. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Ayat 29 yang jadi fokus kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Tuhan dalam iman Kristen bukan Tuhan yang ribet. Tuhan dalam kekristenan adalah Tuhan yang sangat sederhana, yang dalam kesederhanaannya pun kita manusia tak sanggup membayangkannya. Adakah manusia di bumi ini ketika ditanya, di manakah engkau melahirkan? Aku hanya melahirkan di rumah gubukku yang kecil. Atau ketika saya dilahirkan di tempat yang sangat kecil. Di sebuah perkampungan yang tak ada apa-apa. Tapi ketika kita menanyakan kepada Kristus, wahai Kristus, di manakah engkau dilahirkan? Di sebuah kandang. Di manakah engkau menginjakkan kakimu pertama sekali ketika engkau datang dalam inkarnasimu, dalam maksudmu menyelamatkan kami? Di kandang domba. Adakah di sini yang pernah mendengar suatu kesaksian bahwa ada seorang ibu yang melahirkan di sebuah kandang? Tidak ada. Artinya apa? Ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia datang sebagai pribadi yang sangat sederhana. Pribadi yang begitu rendah hati dan pribadi yang begitu lemah lembut. Walaupun Dia yang kita tahu, yang adalah yang menggenggam segala sesuatu, tapi ketika Ia datang ke dunia ini, Ia tak membawa apapun dalam kemuliaannya. Jadi Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang sangat sederhana. Bukan Tuhan yang ribet. Makanya dalam ayat 30 dikata sebab kuk yang kupasang. Kuk di sana itu adalah beban penafsiran hukum Taurat. Setiap rabi-rabi Yahudi selalu punya murid. Dan ketika muridnya ingin berkata kepada rabi itu, guru, aku ingin mengikut engkau. Kalau kamu mau mengikut aku, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Kuk yang kuberikan kepadamu di sana adalah beban penafsiran hukum Taurat yang ada dari masing-masing guru itu. Dan Kristus berkata bahwa kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Selain hal itu untuk diteladani, tetapi ada maksud lain dalam hal mengikuti Dia sebagai teladan itu. Apa? Kelegaan jiwa. Kristus datang ke dunia ini memang berperkara dengan daging karena Ia dibungkus di dalam daging. Oleh karena itu ajakan juru selamat ini yang berkata bahwa datanglah kepadaku yang berbeban berat, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada peperangan yang sejati di dunia ini demi suatu kelegaan jiwa yang kita peroleh daripada Dia.
Nah, bagaimana kita melihat ucapan dari Kristus ketika ia berkata, aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Manusia di bumi ini, semua dari keturunan Adam, tidak mendapatkan kelegaan jiwa karena ia telah berpisah dari ketergantungannya akan Allah. Maka ketika kita berpisah dari kodratnya Allah itu, yang sejak semula kita berhubungan dengan dia, maka semua dari kita adalah orang-orang yang sombong. Mengapa? Karena Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 53 bahwa kita semua sekalian sesat seperti domba mengambil jalannya masing-masing. Semua manusia mengambil jalannya masing-masing. Tuhan yang sejati, Allah yang sejati hanyalah satu. Tapi karena manusia tak mungkin dapat mengenal Allah, sehingga mereka apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang besar, mereka anggap sebagai Allah. Orang-orang Yunani ketika mereka melihat begitu banyak fenomena, maka mereka menciptakan dewa-dewa mereka. Ketika orang Mesir melihat matahari panas, maka disebut dewa Ra. Dikatakan itu, maka semua dikatakan dewa-dewa. Dewa-dewa orang Zoroaster juga demikian. Maka semua orang berusaha menciptakan dewa, berusaha menciptakan Allah. Dengan maksud apa? Berharap sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka yakini itu. Jadi semua manusia di dunia ini menciptakan Tuhannya masing-masing. Tetapi kekristenan, karena suatu kemustahilan bagi kita untuk mencari Allah, maka Allah itu yang datang mencari manusia. Bukan yang terhilang dapat mencari yang kehilangan, tapi yang kehilanganlah yang patut mencari yang terhilang. Dan Kristus itu berkata, Kristus yang sama berkata, aku datang untuk mencari domba-dombaku. Ketika ia mengatakan aku datang untuk mencari domba-dombaku, disinilah kerusakan, kehilangan, dan keterpisahan jiwa kita dengan Allah itu bertemu. Mengapa manusia mati? Apakah engkau tahu mengapa kau mati? Mengapa saya harus mati? Mengapa kita semua mati? Pada awalnya kita semua dengan Allah itu di Taman Eden. Kita itu ingin hidup kekal di dalam hubungan yang kekal. Dalam pengkhotbah dikatakan apa? Kita ditanamkan kekekalan di dalam hati kita. Ketika Allah menciptakan kita, ia ingin menciptakan kita dalam hubungan yang kekal. Bukan untuk hubungan yang sementara. Kapan hubungan yang kekal itu dimulai? Ketika Adam dan Hawa diciptakan. Maka dimulailah hubungan yang kekal. Hubungan yang kekal di dalam kesucian tanpa noda. Di dalam kasih yang sempurna. Kita tidak pernah diciptakan untuk hubungan yang mati. Sama seperti Anda ketika Anda mau menikah. Anda suami istri. Anda berharap hubungan Anda itu langgeng, bukan? Anda berharap bahwa hubungan itu tetap ada terus menerus. Maka Allah pun sejak semula menginginkan kita berhubungan kekal. Kalau hubungan yang kekal, maka saya dan kamu pun harus kekal. Tetapi apa yang membuat hubungan itu rusak? Sama seperti hubungan suami istri yang menjadi rusak karena pemberontakan. Maka hubungan kita dengan Allah pun rusak karena pemberontakan. Ketika kita terpisah dari Allah, yang tadinya kita bergantung dengan Allah, yang tadinya kita bergantung dengan hidupnya Allah, sekarang kita perlahan dan perlahan mati. Karena kita telah terpisah jauh dengan Allah, maka hidupnya Allah tidak lagi menopang kita. Maka semakin lama manusia itu semakin menua dan mati. Itulah sebabnya mengapa manusia mati. Manusia mati karena kita terputus dari Allah, karena kita terpisah dari Allah. Yang tadinya saya dan kamu diciptakan untuk tujuan yang kekal di langit bumi ini. Tapi karena dosa yang ada pada kita. Karena pemberontakan kita. Maka hubungan itu tidak lagi suci. Maka Allah memisahkan dirinya dari kita. Maka semakin lama kita semakin mati. Maka benarlah yang diperkatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan itu. Oleh karena ketidaktaatanlah kita jatuh ke dalam dosa. Tapi oleh karena ketaatan Kristuslah sampai tersalib. Dia memulihkan apa yang rusak, yang tidak ada pada kita. Oleh karena ketidaktaatan satu orang itu, kita semua mewarisi keberdosaan itu. Tapi oleh karena ketaatan Kristus dan oleh iman kita kepada Dia yang sempurna itu, kita beroleh pembenaran. Dan ketika disebut ada pembenaran di dalam Dia, Yesus Kristus itu, maka benarlah sabdanya Dia, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu.
Jiwa manusia itu menderita ketika terpisah dari Allah. Buktinya apa? Ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tapi kemudian Adam dan Hawa di dalam egonya, mereka makan buah itu. Itu menjadi tanda bahwa mereka gagal mengasihi Allah. Apakah Anda pikir ketika Tuhan mengatakan, jangan makan buah itu, apakah Anda pikir itu sebagai sebuah ujian kepada Adam dan Hawa? Tidak. Itu bukan ujian. Perintah Allah kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu bukan ujian. Tapi adalah itu cara Allah untuk memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caramu mencintaiku. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, aku telah mengasihimu dengan memberikan semua yang ada padaku, maka kasihku itu harus kamu kembalikan kepadaku. Tapi bagaimanakah caramu untuk mengasihi aku? Adam dan Hawa tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Tapi Allah memberitahu, kalau kamu mau mengasihi aku kembali, maka caranya jangan makan buah ini. Maka manusia itu gagal mengasihi Allah dengan memberontak kepada Allah. Maka kegagalan kita mencintai Allah itulah yang membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi oleh karena kesempurnaan Kristus dalam kasihnya kepada kita, maka kita diperhitungkan seperti Dia yang benar itu. Jadi ketika Kristus datang ke dunia ini memulihkan segala sesuatu, tuntutan jiwa kita itu hanya dilunasi dan dibayarkan oleh Kristus. Apapun agama orang di seluruh dunia, apapun kepercayaan manusia, dilahirkan dari perempuan manapun dia. Keinginan manusia itu hanya satu. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, apapun imannya, tujuannya hanya satu. Memperoleh hidup. Untuk kitalah orang cari uang banyak-banyak demi hidup. Kamu bekerja sekolah cari uang banyak-banyak itu untuk apa? Untuk hidupmu. Kamu cari uang agar kamu bisa isi perutmu, agar kamu tetap hidup. Kamu kawin mengawin untuk mempertahankan hidupmu juga dengan adanya anak-anakmu. Jadi keinginan jiwa, keinginan batin setiap manusia yang ada di bumi ini hanyalah hidup. Dan ketakutan manusia hanyalah kematian. Begitu banyak orang takut mati sehingga ketika dia sakit, dia rela berhutang demi rumah sakit yang terbaik. Karena ia takut mati. Begitu takutnya manusia akan kematian. Kenapa? Begitu takutnya jiwa manusia akan maut. Mengapa? Begitu berusahanya orang mencari uang yang banyak agar hidupnya makmur dan ia tidak tersiksa pada kematiannya. Jadi yang diinginkan jiwa semua orang dalam agama apapun ia hanya satu. Hidup. Dan yang dia takuti hanya satu. Kematian. Kalau jiwamu menginginkan hidup, dan kalau jiwamu takut kepada kematian, maka tidak ada alasan bagimu untuk menolak Dia yang adalah Yesus Kristus itu. Jadi Kristus tidak akan pernah berdusta jikalau Ia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu karena hanya Dialah yang mampu menyediakan apa yang dirindukan jiwamu, yaitu hidup. Dan mengalahkan apa yang ditakutkan oleh jiwamu, yaitu kematian. Bagaimana Kristus menawarkan hidup bagimu? Lihatlah ketika ia mati. Ia telah hidup kembali melalui kebangkitannya. Jadi ia mau berseru kepada dunia ketika ia bangkit dari kematian. Ia ingin memberitahu saya, Elia, dan kamu, wahai Elia, wahai anak-anakku, bagaimanapun kamu semua akan mati pada waktunya. Tapi jikalau engkau tidak mau mati untuk selama-lamanya, percayalah kepadaku di mana aku telah mati. Namun aku telah membuktikan bahwa aku dapat mengalahkan kematian itu dengan kebangkitanku. Jadi jikalau jiwamu itu merindukan hidup, percayalah kepadaku. Itulah alasan mengapa di luar Dia kamu tak berbuat apa-apa. Makanya Kristus Tuhan kita yang mulia itu, tunas Daud yang gilang gemilang, pernah berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di sepanjang sejarah dunia ini hanya Dia sajalah yang telah mati, namun telah bangkit dari mati dalam sejarah dunia. Dilihat oleh ribuan orang, tapi tidak mati lagi. Lazarus setelah dibangkitkan Kristus, 40 tahun setelah ia dibangkitkan Kristus, ia mati lagi. Tapi Kristus Yesus ketika ia mati dan hidup kembali, ia tidak mati lagi. Artinya apa? Kristus sendiri telah membuktikan kepada kamu, jiwamu yang menginginkan hidup itu hanya bisa kamu temukan di dalamku. Sebab lihatlah aku telah hidup kembali. Dan jiwamu yang takut kepada kematian itu hanya dapat dikalahkan di dalamku. Sebab lihatlah aku telah mengalahkan kematian melalui kebangkitanku.
Maka apakah yang engkau takuti di dalam aku? Maka Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-15 ia berkata, di dalam dia anak Maria, di dalam dia tunas Daud yang lahir dari keturunan Yehuda itu, di manakah sengatmu maut? Di manakah kekuatan kematian itu? Di manakah kekuatan dosa di dalam dia? Tidak ada. Oleh karena itu, jikalau jiwamu ingin hidup dan jikalau jiwamu tidak ingin ditawan oleh kematian itu, dengan demikian kalau kamu mau jiwamu ingin memperoleh kelegaan dari kuasa kematian dan kamu ingin jiwamu lega untuk memperoleh hidup sebagaimana yang diinginkan oleh batinmu, maka datanglah kepadaku, kata Kristus. Artinya ketika Tuhan kita itu bersabda, belajarlah kepadaku karena hanya aku yang bisa memberikan kelegaan kepadamu. Itu bukan hanya omong-omong doang, tapi ia membuktikan bagaimana itu bisa terjadi. Oleh karena itu, sebab kita tidak dapat menanggung apa yang ditanggung oleh dia, Raja dari Yehuda itu, maka iman kita kepada dia melayakkan kita menerima anugerah itu. Di dalam dia kita beroleh pembenaran, tapi di luar dia kebinasaan mengintip kita. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, pikirkanlah lebih jauh. Mengapakah engkau mengikuti dia? Mengapakah Kristus berkata dalam Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah sebuah bangsa pengikutku. Apa bedanya murid dan pengikut? Pengikut itu hanya followers, fans. Kristus punya banyak pengikut? Punya. Tapi mengapa Kristus mengatakan, bawalah mereka menjadi muridku? Karena ketika kita menjadi murid, kita harus belajar kepada dia, guru itu. Dan ketika kita disebut murid, kita mau dimuridkan. Kalau hanya mau jadi pengikut saja, itu tidak akan pernah berguna. Kita harus menjadi murid, baru kita dapat disebut pengikut. Jadi kalau hidup kekristenanmu hanya datang ke gereja, beribadah, nyanyi-nyanyi, sudah kamu menangis begitu saja, lalu kamu pulang, lalu tidak berbuat apa-apa bagi dia, kamu tidak pantas bagi dia. Kalau saya hanya berkhotbah saja sini tanpa punya kehidupan pribadi dengan Allah, tanpa punya buah yang tetap di hadapan Allah, maka Tuhan pun akan menolak saya. Siapakah engkau? Bukankah dalam sabdaku aku telah berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sekarang dari buah apakah yang kau hasilkan sehingga orang-orang mengenal engkau bahwa engkau adalah muridku? Apa yang membuat para rasul itu disebut murid Kristus? Mengapa mereka disebut bisa mengenali Kristus? Bukan hanya karena mereka menyebut dirinya Kristen, tapi karena mereka hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Kristus rela berkorban demi apapun, maka rasulnya pun mengusahakan pengorbanan itu. Paulus mengorbankan nyawanya di Roma. Petrus mengorbankan nyawanya di Roma. Andreas, Bartolomeus dan semua rasul-rasul mengorbankan nyawanya. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Artinya dari rasulnya Kristus kita belajar bahwa apa? Iman kepada dia, status kita murid atau tidaknya kepada dia bergantung dari pengorbanannya kita kepada dia. Sekarang apakah yang sudah kita korbankan bagi dia? Apakah yang kita sudah perjuangkan bagi dia yang kita sebut Tuhan kita itu? Apakah yang sedang kita usahakan bagi dia yang kita sebut Allah kita itu? Kalau tidak ada, layakkah saya disebut murid? Layakkah saya disebut pengikut dari dia yang tak berkebinasan itu? Sebab bagaimanapun, hanya dan hanya di dalam dialah kita bisa memperoleh kelegaan jiwa. Sebab hanya dialah yang mampu memberikan apa yang dirindukan jiwa semua manusia, yaitu kehidupan. Dan hanya dialah yang dapat mengalahkan apa yang ditakuti oleh jiwa semua manusia, yaitu kematian itu. Maka di dalam rasa syukur kita akan dia, bahwa hanya dia yang mampu memberikan dan memperbaiki hubungan kita yang rusak kepada Allah kita itu. Maka sekarang apakah yang kita perjuangkan di dalam dia? Kalau kehidupan keagamaan kita, kalau iman kita hanya seperti orang-orang lain datang beribadah ke tempat ibadahnya, itu tidak akan berguna bagi siapapun. Tidak ada jaminan saya yang berdiri berkhotbah di sini, saya diperhitungkan sebagai orang benar. Tidak ada jaminan orang yang main musik di sana itu dijamin sebagai orang benar. Apalagi yang menyanyi di sini, apalagi engkau yang duduk di sana. Sebab apa? Pertobatan itu bukan hanya mendengar Injil, tapi melakukan Injil. Nah sekarang
Apakah kita sedang mengusahakan pertobatan di dalam dia? Apakah kita mengusahakan kehidupan sebagaimana Kristus itu telah hidup? Apakah hati kita berduka cita kalau kita melukai dia? Apakah hati kita bersuka cita hanya oleh karena apa yang telah ia selesaikan di Kalvari itu? Kalau Kristus itu bukan menjadi sumber sukacita terbesarmu, maka engkau belum murid. Sebab muridnya Kristus. Karena Kristus itulah sukacita terbesarnya, bahkan nyawanya pun diberikan demi sukacita itu. Jadi kalau bukan Kristus yang menjadi sukacita yang terbesar dalam hidupmu, pertanyakanlah kembali, ya anak Daud, ujilah hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu? Apakah aku sungguh-sungguh mengikut engkau? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi kau? Bangun dan bangunlah, lihatlah kembali apa yang telah udah kau lakukan bagi dia. Sebab ketika ia datang di dalam tahta pengadilannya yang menakutkan itu, semuanya kita tidak akan ada yang sanggup berdiri di hadapannya dia. Saya tidak akan sanggup memandangi wajah dia yang tak berkebinasan itu. Sebab apa yang tersembunyi, apa yang tidak engkau lihat mengenai saya, apa yang saya tidak lihat mengenai engkau, itu semua akan ditelanjangi di depan seluruh makhluk pada hari pengadilannya. Tapi berharap kepada kemurahan dan kerendahan hatinya dia dan kelemah lembutannya. Itulah yang harus kita usahakan. Semakin hidup di dalam apa yang dia sukai. Penyakit anak-anak muda di zaman sekarang adalah hidup bukan menurut apa yang Tuhan mau, tapi hidup menurut apa yang manusia mau. Karena saya pun masih muda. Banyak tuntutan di sosial media, kamu harus hidup begini, agar ketika kamu mengikuti itu, kamu haus validasi akan pujian manusia. Kita sibuk memperbaiki diri demi pengakuan saudara kita, tapi kita tidak sibuk memperbaiki diri demi suatu pertanggungjawaban yang baik di dalam pengakuan Kristus akan kita. Bukankah jemaat Philadelphia dipuji oleh Allah? Aku memuji engkau. Kenapa? Karena meskipun engkau miskin, engkau tetap setia. Ada yang dipuji oleh Allah di dalam ketekunan dan perjuangannya. Itukah yang kita kejar sebagai seorang murid atau pengakuan dunia? Tampil saja, tapi tidak ada kehidupan dan batu karang yang kokoh yang kita asah dalam iman. Kalau hanya cover kita saja yang kita perbaiki, dari dalam masih busuk, kita akan dibuang oleh dia. Sebab dia adalah pokok anggur. Kalau buahmu busuk, buah saya busuk, saya tidak mungkin buah atau ranting yang menempel pada dia sebagai pokok. Oleh karena itu, wahai anak-anak muda, bangunlah dan bangunlah. Bukan saatnya kamu untuk berpikir bahwa tidak saatnya aku berpikir di dalam kemudaanku tentang agamaku, tentang imanku kepada dia. Sebab masih panjang waktu-waktuku. Orang yang mengira waktunya masih panjang adalah orang yang akan cepat diterkam oleh kematian. Sebab orang-orang yang lebih muda dari saya dan dari kamu pun banyak sudah mati. Kematian itu hanya satu langkah di depanmu. Jadi kalau ada anak muda mengatakan, aku belum mau mempersiapkan sesuatu bagi dia, maka dia pun tidak akan mempersiapkan sesuatu buat kamu. Upah hanya ada bagi mereka yang berjuang, upah hanya ada bagi mereka yang bekerja. Kerajaan Allah adalah upah bagi mereka yang bekerja. Kerajaan Allah adalah upah bagi mereka yang berjuang di dalam perjuangan Mesias itu. Sebab kalau saya tidak hidup sebagaimana Kristus telah hidup di dalam kerendahan hati, demi kelegaan jiwa saya, maka saya tidak akan memperoleh apapun seperti yang Kristus peroleh. Sebab ia yang menjadi sulung dari antara kita, dengan demikian kita disebut sebagai pewaris dari apa yang telah ia kepadanya telah diberikan. Maka anak-anak muda, pikirkanlah kehidupan pertobatanmu. Tidak saatnya kamu memuaskan telinga pacarmu. Tidak saatnya kamu memuaskan telinga temanmu. Tidak saatnya saya memuaskan telinga sahabat saya. Tapi kini saatnya kita berlomba-lomba demi suatu hal yang baik bagi Kristus. Sebab sadarlah dan sadarlah, hanya dia yang dapat menolongmu. Laki-laki yang kau bilang paling ganteng, paling apapun itu segala macam. Perempuan yang kau puji-puji itu, dia pun akan mati dan tak akan dapat menolongmu. Dan dia tak akan bisa berbuat apa-apa buatmu. Orang yang kau kagimu idol-idol Korea lah apa segala macam. Yang kau puji-puji itu gak akan dapat berbuat apa-apa bagimu. Kamu rela berhari-hari scroll sampai cetak foto-foto, tempel dimanapun. Karena apa kau melakukan itu? Aku mencintai mereka. Tapi pernahkah engkau mengusahakan hal yang sama bagi Kristus yang menolongmu? Kau belum pernah. Cintamu lebih besar kepada manusia. Maka Kristus berkata, kalau kamu lebih mengasihi saudaramu daripada aku, kau tak layak bagiku.
Kalau saya lebih mengasihi apa yang ada dalam hidup saya lebih daripada Kristus itu, maka saya pun akan ditolak oleh Kristus. Dan kita semua akan dibuang kalau kita lebih mengasihi manusia daripada dia. Tapi kalau kita mengasihi dia, kita pasti mengasihi sesama kita. Sebab apakah bukti saya mengasihi dia? Saya mengasihi kamu, dan kamu pun mengasihi saya. Jadi anak-anak muda, kau adalah bunga gereja. Kau adalah masa depan gereja. Persiapkanlah dirimu untuk meneruskan dan menyambut dia dan berdandan sebagai pengantin yang baik bagi dia mempelai pria yang akan datang itu. Kita semua ini adalah pengantin perempuannya Kristus dan dia adalah mempelai laki-laki. Jangan izinkan dirimu ketika bertemu dengan dia tidak menggunakan pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu apa? Berdandanlah engkau dengan perbuatan baik, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Berdandanlah engkau dengan perbuatan yang benar. Berdandanlah engkau dengan perbuatan yang kudus. Dan yang paling penting, berdandanlah dalam perjuangan kita bagi pertobatan. Kalau kita adalah orang yang sombong, kalau kita adalah orang yang tinggi hati, lebih mementingkan hal-hal duniawi ini, lebih mengandalkan power orang tuamu, lebih mengandalkan uang orang tuamu, atau lebih mengandalkan ketampanan wajahmu, maka sekarang bertobat. Dan andalkanlah Kristus itu. Kalau kita orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka berzina, orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita harus perlahan-lahan melepaskan itu. Sebab tidak ada upah bagi mereka yang tidak mau berjuang. Dan orang yang tidak mau berjuang tidak mungkin bersekutu dengan domba-dombanya Kristus. Bukan hanya buat orang muda, orang tua juga. Ingatlah hubungan kita yang telah rusak dengan Allah itu. Itu hanya bisa dipulihkan di dalam dia yang disebut Kristus itu, Yesus dari Nazaret itu. Maka kalau kita tahu bahwa hubungan kita hanya dapat dipersatukan dan dipulihkan di dalam dia. Maka sekarang pertanyaanku, mengapa aku menjadi Kristen? Dan apakah yang dapat kulakukan bagimu wahai Kristus Tuhanku? Sebab hanya engkau yang sanggup menolongku, engkau yang sanggup membimbingku kepada seluruh kebenaran yang ada padamu. Jadi kalau kita mau jadi Kristen hanya tentang hal-hal di duniawi, hanya tentang perut, hanya tentang yang di bawah perut, hanya tentang hal-hal jasmani yang dilihat oleh mata, maka kita tidak memiliki iman kepada dia sebab ia pun tidak dapat dilihat oleh mata. Apa yang digambarkan di dalam kitab suci bukanlah gambaran yang sesungguhnya. Tapi lebih daripada itu semua. Tapi untuk dapat diusahakan dimengerti oleh kita yang masih hidup dan bertanding di dunia ini, maka dilukiskan dengan bahasa yang di dunia ini. Jadi kepada apakah wahai kamu imanmu kalau takkan? Atas apakah pengharapanmu engkau landaskan? Dan atas dasar batu yang bagaimanakah engkau berdiri? Di dalam dia yang engkau sebut Tuhanmu itu. Kalau saya hanya berdiri hanya ya khotbah cari uang, atau melayani cari duit, atau hidup orang Kristen ya biasa-biasa saja, datang ke gereja setelah itu tidur cari terus yang lain-lain. Apakah makna sabda dia yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya tambahkan kepadamu? Ingat yang bermasalah, kebusukan jiwaku, kebusukan tubuhku, kematian tubuhmu, kematian lenganmu, kematian kakimu, semua orang mati itu sebab apa? Jiwa kita lah yang telah rusak terlebih dahulu. Sebab hubungan kita dengan Allah itu bukan perkara daging, itu perkara jiwa. Ketika hidupnya berpisah dari kita, maka hidupnya kita tak sanggup menopang tubuh kita ini. Maka semakin lama kita mati. Jadi pada awalnya yang bermasalah adalah jiwa manusia. Dan kalau jiwa itu ingin dipulihkan, maka datanglah kepada dia yang telah berseru, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi datang kepada dia, apakah hanya cukup dibaptiskan saja? Lalu kamu bernyanyi di sini, lalu saya berkhotbah di sini, atau kamu bermain di sana? Tidak. Kita datang kepada dia, itu dengan kerendahan hati untuk mengakui, apakah aku di hadapanmu ya Allah? Dan setelah pengakuan itu hadir, apakah yang akan menjadi buahnya? Pertobatan itu, pengakuan itu bukan hanya tentang menangis-nangis. Kita menangis-nangis tapi tidak ada buah dari tangisan itu. Itu hanya air mata buaya. Tidak berarti. Orang bisa menangis banyak. Tapi kalau tidak ada hasil yang dilahirkan dari tangisan itu, air matamu pun sia-sia. Artinya apa? Kalau Kristus yang bisa memberi kelegaan jiwa kepada kita dan kita mau datang kepada dia, maka kasihilah dia dengan melakukan perintahnya. Sebab ia telah berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jadi kejarlah kemurnian iman, kejarlah cintamu kepada dia, anak-anak muda. Jangan kau mengusahakan mencari perhatian sama orang lain, agar kamu bisa jadi pacarnya, kamu bisa jadi pasangannya, kamu cari terus.
Kamu usahakan banyak hal agar kamu bisa berpasangan dengan baik. Kamu mencari pengakuan dunia tapi kita tidak melayakkan dan memantaskan diri bagi Kristus. Ketika kematian itu tiba, maka lenyaplah maksud-maksud kita. Oleh karena itu mulai dari sekarang renungkanlah. Kau pulang dari pintu gereja ini. Akui dosamu di hadapan Allah dan berdoalah di dalam kamarmu dan mintalah kepada Allah, ya Allah, tuntunlah aku kepada seluruh kebenaran yang daripadamu dan ajarilah aku untuk hidup menurut peraturanmu. Dan tolonglah aku agar bisa menyelesaikan pertandinganku. Pernahkah kita berdoa meminta tolong, meminta Dia menyelamatkan kita, meminta Dia mengasihani kita dan meminta Dia untuk melindungi kita agar kita hidup semakin layak di hadapannya? Kalau isi doa kita hanya tentang Tuhan, aku mau ini, mau aku itu, jangan jadi Kristen. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Dia kasih aku pacar yang kerjanya di perusahaan ini. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Aku ganti mobil. Tuhan Yesus baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Oh, aku baru saja dapat ini itu. Apakah kamu tidak bisa bersyukur? Apakah salah bersyukur dalam hal itu? Tidak salah. Tapi hal yang terbesar kamu lupakan. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Hal yang terbesar kita lupakan, apa itu? Pertobatan kita. Sebab tanpa pertobatan, tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sebagai yang terakhir, kalau kita mau memperoleh kelegaan jiwa dan harus datang kepada Kristus itu, dan untuk datang kepada Dia adalah melalui pertobatan. Sekarang, bagaimana caranya bertobat? Cara bertobat ada 3 hal yang kamu butuhkan. Kerendahan hati, kerelaan hati, dan berserah diri. Seperti Daud telah berdoa, ya Allah, berikanlah aku hati yang rela. Hati yang rela untuk apa? Untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang tak berkenan di hadapan Engkau. Kerelaan untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita harus meminta kerelaan itu sebab kita sendiri tidak akan pernah bisa lemah sebab kita ini di dalam daging yang berdosa. Tapi oleh karena kuasa Dia, hal itu akan diberikan bagi siapa yang meminta. Oleh karena itu Ia pernah berkata, ketuklah, mintalah, maka engkau akan diberi. Apakah yang kita minta kepada Allah? Apakah kita meminta kerelaan hati? Ya Allah, berikanlah aku kerelaan hati agar aku bisa menjalani pertobatanku di dalam kerelaanku, di dalam mengikut Engkau. Kalau egomu masih kuat, kau tidak akan pernah bisa merelakan diri. Oleh karena itu mintalah kerelaan hati kepada Allah agar Ia menuntun kita. Ingat, Roh Kudus itu bukan roh yang suka sensasi. Roh Kudus itu adalah roh yang akan bekerja kalau egomu kamu hilangkan. Kalau egomu kamu kuasai baru dia bekerja. Saul karena egonya tinggi, roh Allah mundur dari dia. Kan Saul banyak gaya, sok-sokan dia. Maka roh Allah mundur dari dia kan? Jadi jangan harap roh Allah menaungimu kalau kamu merasa sok-sokan. Aku bisa kok sendirian, aku bisa kok bertobat, aku bisa kok. Tapi kalau kita tidak meminta kerelaan hati, kita tidak meminta hati yang rela kepada Dia untuk menyerahkan diri kita kepada Dia, maka Roh Kudus itu tidak akan bekerja, Dia akan mundur dari kamu. Sebab Roh Kudus itu roh yang tenang, memberikan ketenangan bagi jiwamu. Kita baru memperingati turunnya Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan diturunkan. Tetapi makna Roh Kudus itu diturunkan apa? Ingat, Dia disebut penghibur, Dia disebut penolong. Dia menolong kita dalam hal apa? Dalam hal mengikut Yesus. Mengikut Kristus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa untuk menolong saya dan kamu untuk mengikut Kristus. Dan bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus itu? Mintalah hati yang rela dan milikilah hati yang rela agar Dia bekerja. Kalau ego kita masih tinggi, Dia gak akan bekerja. Tidak akan bekerja. Percayalah. Dia tidak akan bekerja. Maka mintalah kepada Dia hati yang rela. Hati yang rela berikanlah kepadaku ya anak Allah. Sama seperti Engkau telah memberikannya kepada Daud. Meskipun Daud pernah hidup dalam dosa, tapi oleh karena kerelaan hati yang Engkau berikan, dia pada akhirnya bertobat. Dan dari garis keturunannya lah anak Allah itu diturunkan. Buah dari kerelaan hati itu seperti Daud. Jadi mintalah hati yang rela agar roh Allah itu bekerja dan menolong kamu dalam hal mengikut Kristus dan menyelesaikan pertobatanmu. Hati yang rela itu adalah kunci. Kalau belum rela, kalau masih egonya tinggi, tidak akan bisa bertobat. Selain kerendahan hati, minta kerendahan hati. Kerendahan hati itu untuk membantu kita untuk sadar bahwa memang kita tak dapat melangkah selangkah pun tanpa bantuan Allah.
Kita nggak akan bisa melakukan apa-apapun kalau Allah tidak menolong kita dan tidak memampukan kita. Kerendahan hati itu juga kunci untuk mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Di selain kita meminta kerelaan hati, selain kita meminta kerendahan hati tidak akan ada dalam diri orang yang gengsian. Itu nggak akan ada. Sebab apa? Kepada manusia aja dia haus pujian, kepada manusia aja dia haus perhatian. Apalagi kepada Allah dia tidak memikirkan itu. Jadi orang yang gengsinya tinggi belajar untuk rendah hati. Untuk dapat mengakui, untuk dapat menyadari bahwa you are nothing and I'm nothing. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah itu. Jadilah rela, jadilah rendah hati. Dan yang paling penting, berserah diri. Berserah diri adalah kita menyerahkan diri kita ini kepada Allah. Bawalah aku kepada apa yang kau mau. Cukup, itu aja. Berilah aku kepada apa yang kau sukai, itu aja. Tuntunlah aku kepada kebenaranmu yang penuh, ya Roh Kudus. Tuntunlah aku kepada apa yang kau cintai. Tuntunlah aku kepada kebenaranmu. Untuk itulah banyak orang datang ke gereja, dia ibadah, dia nyanyi-nyanyi, ya, dia main musik, dia berkhotbah. Tapi dia tidak mau menyelesaikan hidup pertobatannya. Kenapa? Karena dia datang ke gereja tidak meminta 3 hal itu. Dia tidak meminta kerelaan hati, dia tidak meminta kerendahan hati, dan dia tidak mau menyerahkan dirinya. Maka hidup kita ke gereja hanya jadi rutinitas yang membosankan. Tidak ibadah yang hidup. Sedangkan ibadah yang sejati di hadapan Allah adalah hidupmu bagi Allah. Hidup setiap hari itu hidup pertobatan. Memberi hati kepada Allah. Meminta kerelaan hati, meminta kerendahan hati, dan meminta keberserahan diri. Kalau itu sudah kita minta dan kita usahakan tidak dalam maksud yang berpura-pura, maka ia yang akan menyempurnakan itu ketika kita mati. Gak akan ada orang yang bisa bertobat sempurna. Bahkan seluruh hidupmu jika kau hidup 50.000 tahun pun tidak akan pernah bisa. Tapi Tuhan tidak akan pernah meremehkan usahamu sekecil apapun. Dia bukan Tuhan yang pelit akan apresiasi. Dia menghargai setiap usahamu. Kalau kamu jatuh, lebih baik kamu jatuh daripada putus asa. Kalau kamu putus asa akan seperti Yudas. Dia putus asa, meraung-raung lalu mati dan binasa. Tapi Petrus ketika dia berdosa, dia jatuh, dia mohon ampun kepada Allah dan bangkit lagi. Dan akhirnya dia menjadi pemimpinnya para rasul. Jadi kalau kamu pikir, aku jatuh dalam dosa lagi. Kalau kamu jatuh, bangkitlah. Jangan putus asa. Minta bantuan kepada Allah. Mungkin kamu mengusahakan pertobatanmu dari dirimu sendiri. Kamu tidak pernah meminta bantuan dari Allah. Oleh karena itu, kalau belum pernah, minta dan usahakan itu. Karena teman-teman, teori yang ada di dalam Alkitab ini dibentuk dari sebuah hubungan dengan Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan apa? Apa yang kami lihat dengan mata, apa yang kami raba, apa yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu tentang firman hidup. Mereka melihat bagaimana Kristus itu makan. Mereka melihat bagaimana Kristus itu memperlakukan orang miskin. Mereka melihat bagaimana Kristus menanggapi orang-orang Farisi. Maka demikianlah hidupnya para rasul itu. Jadi bukan teori, tapi hubungan. Jadi kalau orang hanya pintar teori, tugasnya hanya menghakimi aja. Tapi tidak mau mengusahakan pertobatannya. Kalau hanya tentang tahu teori, ya udah datang aja ke gereja nyanyi-nyanyi, udah setelah itu pulang, udah enggak ada maknanya menjadi kosong. Tapi kalau kita menghidupi ini, sebab ini awalnya dari sebuah hubungan dengan Kristus itu, maka kita pun akan mengalami di dalam anugerah Allah sebagaimana rasul-rasul telah mengalaminya. Maka mereka rela memberikan nyawanya demi Kristus. Saya tidak mengatakan berikanlah nyawamu bagi Kristus. Tapi kalau penganiayaan itu tiba, maka kamu harus memberikannya jikalau kamu mau selamat. Berdoalah agar penganiayaan itu tidak jatuh kepada kita. Tapi kalau itu pun sampai datang, bersiapkanlah dirimu untuk itu. Kematian di dalam Kristus, kematian dan penganiayaan di dalam Kristus adalah hal yang paling berbahagia yang pernah ada. Apakah kamu mau dianiaya saat ini? Yang bilang amin tadi siapa? Ya kalau gitu nanti saya bawa ke sana ya. Untuk dianiaya. Persiapkanlah dirimu dianiaya, jangan cari cara untuk dianiaya. Mati di dalam Kristus beda dengan cari mati. Itu tidak sama, ya. Nah, apa yang bisa membuat kita bahkan memberikan nyawa kita kepada Kristus dan kita tidak takut kepada kematian? Apa yang bisa membuat itu bisa terjadi? Kalau kita rela, rendah hati, dan berserah. Sebab itulah yang dimiliki para rasul. Mereka rela, Paulus rela meninggalkan kekayaan orang tuanya. Orang tuanya orang dari Giskala, dia kaya sekali. Dia punya banyak uang, dia sangat kaya. Dia muridnya Rabban Gamaliel.
Sekolahnya aja di mana? Kalau sekarang mungkin Harvard. Kalau dulu dia sekolahnya di Tarsus. Makanya disebut Paulus dari Tarsus. Kaya sekali dia. Tapi ketika ia bertemu dengan Kristus, ia mengatakan kepada jemaat di Filipi, apa yang dahulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap sampah karena Kristus. Rela nggak dia? Rela. Rendah hati nggak dia? Rendah hati di hadapan jemaat. Dia berkata, akulah yang paling pertama orang yang berdosa. Dia nggak malah menganggap dirinya nabi. Jadi kalau ada pendeta ketika berkhotbah dia tidak mengaku orang berdosa, malah menyebut dirinya sebagai nabi, itu nabi palsu itu. Dan selain dia rela meninggalkan semua yang dianggap kemuliaannya, selain Paulus rendah hati dengan mengakui keberdosaan dan kejahatan yang pernah dia buat, tapi dia juga berserah diri kepada Allah. Ketika Roh Kudus mengatakan jangan ke Asia, pergi ke Roma, dia tunduk kepada perintah itu. Dan ketika dia berserah, penggenapan karya Allah, pekerjaan Allah melalui dia dikerjakan dengan sempurna. Makanya Paulus pada akhirnya berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Jadi kalau kita mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, tirulah Paulus yang merelakan diri, yang telah merendahkan hati dan berserah kepada Kristus. Dengan demikianlah kita akan diperhitungkan sebagai milik Allah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban mengapa kita mengikut dia, Kristus itu, diteguhkan dalam hati kita masing-masing, dan itu dapat menjadi semangat yang baru untuk hidup dalam kekristenan kita. Dan menjadi semangat dan batu karang yang teguh untuk memperjuangkan pertobatan kita bagi dia yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penguasa langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dan cinta kasih-Mu yang tak terlukiskan oleh apapun yang ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk cinta dan kasih karunia-Mu yang selalu melimpahi kami sehingga Engkau mengizinkan kami hidup pada hari-hari ini. Hari-hari yang baru ini adalah hari-hari yang Engkau izinkan untuk memperjuangkan pertobatan kami dalam hal mengikut Engkau. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna melakukan apa yang Kau sukai. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan noda dan kusta, orang-orang yang penuh dengan dosa. Maka saat ini ya Tuhan, sebagaimana Engkau tidak menolak perempuan pesundal yang menyingkap kakimu, maka janganlah kiranya Engkau menolak kami, jikalau kami datang ke hadapan-Mu. Dan sebagaimana Engkau telah melepaskan pengampunan kepada perempuan itu, mungkin kami orang-orang yang lebih berdosa dari perempuan itu, lepaskanlah pengampunan kepada kami ya Tuhan, dengan memandang kepada kemurahan hati-Mu dan mendengarkan kepada pemberitaan kasih. Maka kami percaya Engkau adalah Allah kami yang bermurah hati untuk memaklukkan segala hal-hal yang salah dalam diri kami. Dan sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai itu lalu mengangkatnya menjadi murid-Mu, maka datangilah kami dalam keberdosaan kami ini dan angkatlah kami menjadi murid-Mu ya Tuhan, agar kami bersuka cita sebagaimana pemungut cukai itu telah bersuka cita dalam pertemuannya dengan Engkau. Dan sebagaimana Engkau tidak menolak anak yang hilang, Engkau menyambutnya di dalam sukacita hati-Mu. Mungkin kami adalah anak-anak-Mu yang terhilang. Kami adalah anak-anak muda yang terhilang di dalam cara pikir kami, dalam gaya hidup kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Maka jikalau kami mau kembali dan kami mau kembali kepadamu, jangan tolak kami ya Raja, tapi terimalah kami sebagaimana Engkau menerima anak yang hilang itu. Sebab yang Engkau sukai adalah kembalinya orang-orang jahat, bukan binasanya orang-orang jahat. Dan kami tidak akan bisa kembali kepadamu kalau Engkau tidak memanggil kami. Maka panggillah kami dan tolonglah kami untuk berjalan menurut apa yang Engkau mau. Dan sebagaimana Engkau mendatangi Saulus, dan itu adalah teladan kami, dan mengubahkannya menjadi Paulus di dalam penderitaan yang Engkau izinkan, maka ubahkanlah kami orang-orang yang mungkin hidup seperti cara Saulus, yang mungkin sombong, hidup dalam keagamaan yang rutinitas saja, hidup di dalam hal-hal yang daging. Ubahkanlah kami di dalam pertemuan dengan Engkau agar kami menjadi Paulus yang baru, hidup dalam kasih kami akan Engkau, di dalam kerelaan hati, di dalam kerendahan hati, dan di dalam kebersihan diri kami akan Engkau. Jangan izinkan kami menjadi Yudas, tapi sebagaimana si pencuri kami akan mengaku, ingatlah kami ya Tuhan apabila Engkau kembali dalam kerajaan. Engkau adalah timbangan yang adil di antara dua orang penjahat yang tersalib di sebelahmu. Yang satu telah binasa karena ia telah meninggikan dirinya dan tak mengakui Engkau, tapi yang satu telah Engkau bawa ke Firdausmu pada hari itu juga, karena ia telah merendahkan dirinya dan mengakui bahwa Engkau adalah Raja. Maka pada hari ini kami pun mengakui bahwa Engkau adalah Raja kami ya Tuhan, dan kiranya biarlah kemurahan hati-Mu yang mengingat kami semuanya apabila Engkau kembali dalam kerajaan. Perkenankanlah kami menjadi satu kawan dengan domba-domba kudus-Mu. Hitunglah kami di antara domba-domba milik-Mu. Jangan izinkan kami menjadi terkaman dari serigala yang menangkap kami, yaitu si jahat dan iblis. Tapi biarlah kekuatan yang daripada-Mu yang menguatkan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu dan hidup di dalam perkenanan yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Sebab ya Tuhan, kami tak mampu melakukan apapun. Kami tak melakukan apa yang baik sebab hanya Engkau saja yang baik. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang mengasihani kami dan melindungi kami, yang memampukan kami untuk hidup di dalam apa yang Engkau mau, yang menolong kami agar kami semakin mengasihi-Mu, dan tanamkanlah benih
benih anggur-Mu yang baik dalam hati kami, agar itu berbuah lebat dan kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bawalah kami kepada apa yang Engkau sukai, bawalah kami kepada rancangan-Mu yang baik, sebab rancangan-Mu tidak akan pernah mencelakakan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah pencipta kami dan Engkau yang mengenali siapa kami, maka berbuatlah bagi kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Sebab sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami, bahwa kehendak-Mu lah kehendak yang mulia, kehendak Bapa itulah yang baik bagi kami, maka izinkan kami dan bantulah kami untuk melatih diri kami semakin rendah hati dan menyerahkan diri kami kepada-Mu, sebab di dalam iman kami yakin Engkau adalah Allah yang memperjuangkan keselamatan kami. Engkau tidak mementingkan keuntungan kami, tapi Engkau mementingkan keselamatan jiwa kami. Oleh karena itu, hal-hal apapun yang Engkau izinkan, biarlah Engkau yang berperkara dengan segala sesuatu yang ada dalam kami. Sebab untuk mula, ya Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, segala pujian, syukur dan hormat, dan bagi Bapa yang mulia dan Roh yang kudus, sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar khotbah yang sangat memberkati dari saudara kita Elia Myron. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini senantiasa menjadi berkat dan penerang bagi langkah kita. Amin. Dan bagi kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita terus bertumbuh dalam iman dan kasih-Nya. Tetaplah setia dalam perjalanan iman kita dan teruslah beritakan kasih-Nya kepada sesama. Namun saudara, bagi saudara yang masih belum mengenal Yesus, saya mengajak Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tunda lagi, datanglah kepadanya dan bertobatlah. Yesus selalu siap mengampuni segala dosa-dosa kita apabila kita mau bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.